warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik al-khatimi lima sabak an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun Anda berada, dan semua pemirsa YouTube channel Padepokan Kalijogo yang insya Allah saya doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, diberikan rizki yang barokah, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu lokasi yang memang menurut warga ataupun beredar di masyarakat, tempat ini diyakini salah satu menjadi pusat, mereka menyebutnya sebagai pasar goib. Nah, bisa Anda lihat di belakang saya ini, saya sedang berada di belakang di sebuah lereng ya, di sebuah lereng gunung yang memang di sini kerap terjadi penampakan ataupun fenomena makhluk astral. Seperti apa tempatnya? Mari ikutin bersama. Baik pemirsa, kalau seperti yang Anda lihat di sebelah sana ini adalah pegunungan ya, dan kali ini saya tepat berada di salah satu lereng. Mungkin kamera bisa shoot ke bawah. Dan memang kalau untuk jauh lagi ke sana tidak memungkinkan ya karena berbahaya. Mungkin kita balik aja ke tempat yang tadi. Oh, hati-hati. Baik pemirsa, itu tadi ya sekilas bagaimana gambaran tentang tempat ini. Seperti yang Anda lihat di belakang sana atau jauh di sebelah sana itu adalah sebuah pegunungan, dan memang untuk tempat sendiri banyak bambu-bambu yang tumbang dan cukup berbahaya untuk kita lebih jauh lagi. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut seperti biasa saya selalu ditemani oleh beliau pengasuh Padepokan Kalijogo, yaitu Raden Singomas. Nanti kita akan mencoba untuk menggali informasi sebenarnya ada apa di sini. Mungkin nanti bisa kita tanyakan ke beliau. Pada beliau, Raden Singomas, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Raden? Alhamdulillah sehat. Mas Yogi sehat? Alhamdulillah. Baik pemirsa, kali ini di samping saya beliau Raden Singomas sudah hadir ya. Kali ini kita sudah berada di salah satu lokasi ya Romo. Kalau bisa kita lihat di belakang sana adalah sebuah gunung. Sangat terjal. Ya, sangat terjal. Dan memang banyak daripada warga mengatakan tempat ini bilang secara goib ini adalah pasar goib. Nah, mungkin Romo ini bisa menceritakan sebenarnya ada apa? Iya, siap disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur Padepokan Kalijogo, dan seluruh pecinta channel Padepokan Kalijogo. Salam hormat kami, salam bangga kami kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dimanapun berada. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menjaga keutuhan, kedaulatan daripada negara Republik Indonesia. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, dan didampingi oleh host ganteng kita Mas Yogi. Mudah-mudahan tidak bosan seluruh pemirsa melihat atas kami semuanya, dan semoga di setiap kegiatan yang kami lakukan ada sebuah hikmah yang bisa diambil, ada manfaat, ada kebaikan, dan jika ada sesuatu hal yang buruk tolong ditinggalkan. Jika banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon dimaafkan secara lahir dan batin. Ya pemirsa, langsung saja di belakang saya dan Mas Yogi, memang di sini adalah sebuah mungkin lereng menuju sebuah mungkin pegunungan yang tidak bisa kita tembus karena keadaan tempat, dan kita juga datangnya sudah dengan keadaan gerimis ya, gerimis.
Karena di sini sering terjadi sesuatu hal fenomena-fenomena, baik itu mungkin sebuah cahaya atau mungkin sebuah suara-suara tanpa wujud, ya. Ramai sekali ini menurut informasi sekitar Mas. Ya kalau menurut saya apakah memang ada di alam sana mungkin pasar gaib? Menurut secara mungkin batiniah saya ada. Intinya kehidupan alam manusia dan mungkin alam jin secara tidak langsung tidaklah terlalu jauh berbeda. Ada kemiripan ya. Ya ada kemiripan karena di alam jin sendiri mereka punya kehidupan. Walaupun mungkin tidak sama persis seperti manusia. Karena kembali lagi ya Allah menciptakan malaikat. Itu kembali lagi memang secara tidak langsung hanya satu, tunduk dan patuh atas perintah Allah. Yang diberikan kebebasan dan bisa berdampingan secara utuh, mungkin bisa diajarkan dalam arti mungkin proses komunikasi dan lain sebagainya adalah manusia dan bangsa jin. Nah itu mungkin kita dekatan hanya karena memang kita selaku manusia biasa termasuk saya mungkin tidak punya sesuatu hal kelebihan untuk melihat mereka. Kita hanya bisa mungkin merasakan, dan kalaupun toh kita bisa mungkin melihat sesuatu hal, itu semua atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya rasakan memang ini sebenarnya sudah bising suaranya, sudah rame. Ya, sudah rame. Seperti kita nonton konser ya. Kepo mungkin ya. Kepo kalau mereka ini ada apa rame-rame gitu dan ya. Dan secara batiniah wujudnya itu macam-macam, unik-unik. Nah itu. Nanti coba kita bedah ya, Mas ya. Nanti kita coba bedah. Ya, baik pemirsa, itu tadi pemaparan ya daripada Romo Raden Singomas tentang tempat ini memang benar. Berdasarkan info masyarakat juga di sini sering terjadi fenomena seperti cahaya, Romo. Ya, cahaya. Yang tadi Anda sebutkan. Selain itu memang mitosnya secara gaib di sini adalah sebuah pasar. Iya, dan saya rasakan juga menurut warga itu Mas, ya, ketemu makhluk-makhluk yang kadang-kadang itu wujudnya aneh, kadang siluman, kadang seperti hewan. Nah, jadi memang ya unik ya tempat ini unik ya. Karena saking uniknya kita jadi penasaran ingin datang di tempat ini. Ya, yang pertama niat kita ya silaturahmi, yang kedua apapun yang kita lakukan mencari sebuah informasi yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, mungkin Anda juga penasaran sebenarnya secara gaib ada apa aja di sini. Nanti kita akan coba gali informasi melalui proses mediumisasi. Mediumisasi ya. Insyaallah. Yuk silakan mungkin, untuk santri kalong Mas Rianka. Ya. Minta ikhlasnya. Ya, silakan. Baik, sedulur, kali ini Romo mencoba untuk menghadirkan salah satu makhluk yang ada di tempat ini. Tentu kita akan mencoba untuk menggali informasi sebenarnya ada apa aja di sini. Kita akan coba gali melalui makhluk yang nanti akan masuk kepada raga mediator. Nah, hadirin Al-Fatihah. Baik, pemirsa semuanya, setelah tadi Romo mencoba untuk melakukan penarikan sebuah makhluk, kali ini sudah hadir ya di raga mediator. Dari energi kita hadirkan ya. Sebenarnya sangat banyak yang hadir, tapi kita coba satu persatu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Mohon maaf sosok yang hadir. Ada apa? Ya, kita pertama silaturahim, dan yang kedua adalah ingin ngobrol santai karena banyak sekali mitos-mitos yang ada di tempat ini. Mungkin Anda bisa sedikit berkenan untuk ngobrol bersama kami. Ini wilayah saya. Ini wilayah Anda. Saya mengatur. Ya.
Kalau boleh tahu Anda di sini ini sebagai apa? Saya yang megang kekuasaan. Oh, Anda yang megang kekuasaan. Benar kalau di sini ini ada semacam pasar gaib. Ada apa mau tahu? Ya, karena yang beredar di masyarakat kan seperti itu. Makanya kita memastikan, mungkin Anda bisa menyampaikan atau mengiyakan sebenarnya apa benar ini salah satu pasar gaib di bangsa Anda. Memang tempatnya pasar kami. Berarti benar ya. Kumpulnya bangsa kami di sini. Kalau boleh tahu pasar gaib itu apa aja biasanya yang sering Anda jual belikan? Apa sama di bangsa manusia? Ceritakan. Sedikit orang yang bisa tahu. Berarti tidak banyak orang ya bisa memahami tentang pasar gaib di bangsa Anda. Kalau boleh tahu, biasanya di bangsa Anda ini ada hari-hari tertentu nggak? Kalau misalnya di pasar gaib itu? Ada. Ada. Berarti tidak tiap hari juga ya? Mungkin Promo boleh disambung. Apa benar Anda penguasa di sini? Anda jangan bohong. Saya penguasa ya. Anda mau apa? Kalau Anda memang penguasa di sini, pastinya Anda punya ciri-ciri tertentu. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Pak Ireng. Iya. Mbah Ireng. Kalau saya rasakan untuk Mas Yogi, Ya. sosok makhluk yang hadir dalam ragam Mas Rian ini bukan salah satu mungkin penguasa, tapi beliau sendiri penjaga. Karena powernya ini kalau saya rasakan kurang greget, kurang besar, tapi beliau sangat berpengaruh di tempat ini karena beliau juga menjaga tempat ini. Berarti Anda salah satu penjaga ya di sini. Masuk boleh yang diceritakan? dituakan. Kalau boleh diceritakan, di sini ada apa aja sosoknya selain Anda? Macam-macam ada di sini. Bermacam-macam ada di sini. Selain pasar gaib, di sini apalagi secara dunia Anda? Bagiannya sudah masing-masing. Bagiannya sudah masing-masing. Dan Anda salah satu yang menjaga di salah satu pasar ya. Saya kasih menang di sini. Saya coba panggil raja Anda. Saya ingin cari informasi yang akurat di tempat ini. Ya. Baik sedulur, karena makhluk yang hadir tadi Raden bilang bukan salah satu penguasa yang sebenarnya, maka kali ini Raden mencoba untuk menghadirkan raja daripada makhluk yang hadir untuk lebih jelas menggali informasi. Nah ini mas rajanya, ini yang menguasai ini sedikit agak ganas sih. Enggak apa-apa, kita ajakin ngobrol. Assalamualaikum. Dia enggak mau mas. Ya, Sugeng Dalu. Coba tenang. Kami cuma ingin cari informasi. Tenang. Coba sini. Sini tenang. Ya duduk. Ya silakan. Sudah nyangka. Selamat malam. Sugeng Dalu, kalau boleh tahu ini dengan siapa yang hadir? Kita hanya ingin bersilaturahmi, kemudian ingin tahu sebenarnya tentang tempat ini secara dimensi Anda. Anda benar raja yang ada di tempat ini? Iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Tapi benar ya di sini ada salah satu pasar gaib. Tempatnya. Kalian mau apa? Kami tidak ada maksud tujuan tertentu. Hanya masyarakat di sekitar sering melihat sesuatu hal yang mungkin tidak lazim di tempat ini. Sebenarnya kalau yang mengatakan mungkin pasar atau apa adalah mungkin bangsa manusia itu sendiri. Sebenarnya memang di tempat-tempat tertentu mereka sendiri mengadakan sebuah mungkin seperti kayak kegiatan dan aktivitas, dan itu bisa sampai mungkin ke dimensi alam kita. Karena mungkin ada juga di tempat yang terkadang mungkin kita mendengar seperti bunyi gending wayang, ya, alunan musik. Wallahu alam ya, karena kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anda ceritakan sebenarnya tempat ini secara bangsa Anda ini apa ya? Berkumpulnya kami di sini. Tempat berkumpulnya. Yang ingin saya tayangkan kalau Anda tidak mau menyebut, tapi ya terima kasih Anda mau hadir. Sering sekali mungkin ada orang dari kendaraan atau mendaki suatu tempat ini itu terjatuh dan lain sebagainya. Itu apakah karena ulah Anda, bangsa Anda, atau karena keteledoran manusia itu sendiri? Keteledoran manusianya. Keteledoran manusia. Tidak mau menghargai. Tidak mau menghargai yang bagaimana? Ya. Karena memang di sisi lain ya selain terjal juga, tapi di sini juga sudah ya, menimbulkan korban seperti itu, Mas Ogi. Maksudnya tadi Anda bilang nggak menghargai itu seperti apa? Setidaknya pamit. Nah, cara kami sebagai bangsa manusia kan mungkin tidak tahu ya, tentang Anda itu ada di mana, keberadaan Anda bagaimana cara kami untuk menghargai, dengan cara apa? Apakah mungkin ada sesuatu hal yang kami mungkin selaku bangsa manusia melakukan sesuatu hal di situ Anda merasa tidak nyaman atau apa? Kami terusik. Kenapa terusik? Ini kan alamnya Allah ya. Bangsa manusia terkadang ada yang sengaja ingin mengetahui dunia kami. Ya, kalau hanya sebatas ingin mengetahui apakah mungkin salah? Karena semua yang dilakukan bisa terjadi mungkin untuk apa ya? Saling kita mungkin mempelajari atas satu sama lain ya, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apakah benar ya, bukan Anda ya, karena mungkin sering pendaki atau orang bawa kendaraan lewat mungkin lereng jatuh, daripada bunganya jatuh dan lain sebagainya sampai ada korban, itu bukan ulah Anda. Hati-hati. Terus kalau sering ada mungkin makhluk-makhluk seperti ular besar, seperti kayak solo harimau, itu memang ada atau itu hanya siluman atau jelmaan? Memang bangsa kami. Oh, bangsa Anda. Oh iya. Berarti pada dasarnya Anda ini tidak bisa mencelakai manusia ya? Tidak bisa. Tapi cukup mengganggu. Apa benar Anda nggak bisa menyelakai manusia? Kita jangan tertipu ini Mas Yogi ya. Nah itu. Ini saya tanya betul apa Anda benar tidak bisa mencelakai manusia? Hah? Mau apa? Iya. Karena kan bangsa Anda ini begitu jahil. Nah itu. Ya. Kami jahil kalau dijahil. Karena kan bangsa manusia tidak semua mereka paham tentang gaib dan tahu keberadaan. Ya, dan tahu keberadaan Anda. Paham tapi tidak mau cari tahu. Jadi mereka sembarangan. Terus untuk mereka manusia yang tidak tahu, apa yang bisa mereka lakukan agar terhindar daripada gangguan Anda? Bangsa kami juga perlu dihargai, dihormati. Bagaimana cara kami menghargai dan menghormati bangsa Anda? Nah, ini sesuatu yang harus mungkin kami tahu juga, karena di sini masyarakat kan mungkin awam. Mereka tahunya kerja mencari mungkin kayu, mungkin mengambil sesuatu rempah-rempah dari pegunungan. Nah, kadang itu banyak yang sering jatuh gitu, Mas. Kan kasihan. Kasihan. Tidak kasih tanda sama. Maksudnya kasih tanda, permisi atau gitu. Ya, kalau misalnya masyarakat ataupun manusia yang datang ke tempat Anda berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan daripada Allah, apa ya yang bisa Anda lakukan? Kekuatan kami. Kekuatan kami akan melemah. Kekuatan Anda akan melemah. Berarti ketika orang itu permisi, Anda cukup cukup tidak mengganggu. Tapi ketika manusia berdoa, kekuatan Anda melemah. Baik sedulur, ini adalah salah satu hikmah ya Romo, untuk kita semuanya. Dimanapun itu pentingnya kita berdoa dan bermunajah, meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan daripada hal-hal yang bisa mengganggu kita, termasuk dari bangsa mereka. Karena ketika permisi, mungkin ketika ditelakson, mungkin bangsa ini hanya minggir. Benar. Tapi ketika kita berdoa, bisa jadi bangsa ini kabur. Dan mungkin seperti itu ya. Jangan sedikit-sedikit yang terjadi kita selalu menyalahkan makhluk-makhluk seperti ini. Bisa terjadi mungkin karena keteledoran kita, kurang hati-hatinya kita. Jadi kita sama-sama kembali lagi ya berpikir positif lah ya. Jangan selalu tersugas dengan hal-hal seperti ini. Nanti itu akan menjadi sesuatu hal yang merugikan atas kita semuanya. Oke. Baik, mungkin cukup Romo karena mengingat juga kira hujan dan cuaca sebagainya. Dan segala macam. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir. Sekali lagi kami mohon maaf. Mungkin terakhir ada yang ingin Anda sampaikan untuk mungkin masyarakat di sekitar lereng pegunungan ini.
manusia selalu ingat sama Sang Pencipta. Kami sudah bersemboyan, tidak akan mengganggu dan tidak berani mengganggu. Oh begitu. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin cukup Pak. Baik pemirsa, tadi pesan yang daripada makhluk yang hadir memang ada hikmah buat kita semuanya. Kalau kita sebagai manusia ingat dengan penciptanya, kemanapun tempat kita berdoa dan meminta perlindungan daripada Allah, mereka punya semboyan tidak akan bisa mampu mengusik bahkan mengganggu kita. Baik Romo, mungkin ke kita ini selanjutnya. Saya sedikit tertarik sebuah energi di lereng bawah ini. Saya ingin coba akan mudah-mudahan ada sesuatu hal yang kita dapatkan, kayak itu mungkin cindera mata atau apapun yang itu. Tapi kalau kita mampu dan berjodoh, kalau tidak ya yang penting kita sudah mendapatkan informasi ya. Baik sedulur, Romo Raden Sinumas seperti ada salah satu energi yang mungkin menarik beliau, dan beliau mencoba untuk mewujudkan entah itu berupa cendera mata atau apapun ini yang sedang beliau lakukan. Mungkin kamera boleh lebih muka. Mohon maaf. Karena situasi dan kondisi mungkin sedikit kita proses tarik energinya untuk lebih ke dataran ya, biar ini kita nggak sampai mungkin ke pelosok ke lereng ini. Kita utamakan keselamatan atas semuanya. Kalau secara energi sudah kita dapatkan, kita pindahkan ke atas saja ya, untuk mengantisipasi semuanya. Ini sangat terjal ya, sangat terjal. Baik pemirsa, setelah Romo tadi mempertimbangkan akan kondisi ya di sekitar yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah penarikan di sini, akhirnya kita memutuskan untuk naik ke atas dan menarik energi yang memang sudah Romo coba wujudkan. Ya, saya rasakan ada di sekitar sini, Kang Mas. Mungkin 1-2 orang untuk coba untuk mengecek dulu kira-kira sudah timbul atau belum. Penerangan boleh dibantu, nggak apa-apa, atas semuanya. Jadi saya tunggu semuanya prosesnya biar lancar, biar normal. Ya, aman-aman. Tidak dulu pelan-pelan kanan kiri semuanya. Biar aman tenang semuanya.
Dikop aman. Aman. Oke, siap. Satu ya. Satu. Dua. Mau nggak hadir? Hah? Mau? Wujud. Coba. Aman. Bisa maju dikit lagi, berani? Kita ikutin energinya aja, nggak apa-apa. Coba mas, pering-peringannya ini di pelan-pelan, pohon bambunya ini kayu-kayunya disingkirkan sedikit. Sepertinya sudah paket sudah muncul, tapi dia ada di dalam bambu. Coba pelan-pelan juga. Minta air boleh kamu? Minta air. Dinaturalkan dulu Mas Budi, karena ada satu kayaknya seperti wujud benda tapi dia di dalam pring. Coba penerangan dibantu mungkin sedikit ke atas ke bawah, kontrol semuanya, tidak apa-apa, pelan-pelan melihat situasi dan kondisi. Dicek dulu kameramen di bambu dan semuanya. Dibantu nggak apa-apa, melihat ada sesuatu hal di bambu. Lihat dulu, dikontrol semuanya aman. Yakin? Yakin. Di bambu atau enggak mas? Nggak ada. Sudah. Jadi kalau kita rezeki ya dapat, kalau enggak ya, mohon maaf, ya gitu aja.
Dengar gak? Subhanallah, alhamdulillah. Kita dapat salah satu mustika naga bumi. Mustika batu naga bumi. Ini yang ketiga kita dapat mustika batu naga bumi, Mas. Nah, ini tandanya kita suruh cukup dulu, tapi kehadiran kita bisa diterima dan insya Allah suatu saat kita diperbolehkan untuk mencari cenderamata lainnya. Ketiga kita hari ini ya, alhamdulillah ya, cenderamata. Baik pemirsa, setelah tadi Romo mencoba mewujudkan ya, sudah ada dua benda. Yang pertama tadi seperti keong, Apa bisa diperlihatkan ya? saya kurang paham, dan yang kedua adalah sepasang tasbih, dan yang ketiga ini adalah ini apa ini, kalau boleh saya tahu namanya? Itu ya mustika naga bumi. Ya, mustika Naga bumi. Alhamdulillah. Ya, untuk saudaraku semuanya, ini adalah sebatas cenderamata wujud benda mati. Kalaupun ada sesuatu hal lebih, semua itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ya, ini secara mungkin dalam kehidupan kita gunakan untuk zikir, untuk ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ya, kalau kita selalu ingat dan yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan senantiasa menjaga kita atas semuanya. Dan ini disebut salah satunya yaitu keong, mas. Ini seperti ya keong ya, nah itu Kamera boleh ini mungkin baru lihat ya, mas. baru lihat ini, Masya Allah, ini adalah berbentuk keong ya Romo, tapi cukup unik karena memang ini apa ya, secara kasar saya pegang ini seperti besi ya, Ya Romo, seperti besi. Kalau mungkin kalau di persawahan itu mungkin ya keong mas, tapi makhluk ya, makhluk ya. Kalau ini larinya ke sebuah mungkin mustika atau sebuah mungkin wujud benda. Ini kalau untuk dalam urusan dalam babakan yang mengandung air dan rezeki, mudah-mudahan ini karena Allah wasilahnya ini bisa untuk mungkin pengiring, untuk bisa untuk wasilah usaha khususnya dalam bidang yang berurusan dengan air dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah mustika naga bumi. naga bumi. Kalau biasanya kalau orang mungkin mengetahui sosok energi sebuah naga itu kan sangat besar, Kuat, ya. sangat kuat. Jadi tergantung daripada mungkin manusia itu sendiri. Ya kalau saya rasakan ini salah satunya sebagai mungkin penolak energi-energi yang negatif. Dan memang kalau boleh dilihat dari secara dekat ini memang seperti ada motif naga ya, Romo. Iya. Jadi saya gambarkan seperti ular besar, ternyata ini adalah bentuk sebuah wujud naga ya. Nah itu. Ya, wallahu alam ya, wallahu alam. Baik, Romo, ini saya kembalikan lagi. Yang penting apapun bentuknya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin kegiatan kita pada malam hari ini cukup ya, Romo, mengingat Cukup juga ya, karena juga cuaca situasi, juga kemudian takutnya juga hujan dan lain sebagainya. Dan kondisi. perjalanan kita sangat jauh ya. Iya. Sangat jauh. Ya alhamdulillah. Baik sedulur semuanya, demikian ya perjalanan kita ataupun kegiatan kita pada malam hari ini. Setelah tadi kita mencoba melakukan mediumisasi, berinteraksi dengan makhluk yang ada di tempat ini, dan kali ini kita diberikan cenderamata tidak tanggung-tanggung, sekaligus tiga ya. Yang pertama yang banyak ya, Mo ya. tapi mungkin ya jatahnya suruh 3 dulu. Iya. Insya Allah. Nah, Yang pertama ada berupa keong yang Romo tadi bilang seperti keong emas. Yang Iya. kedua adalah tasbih. yang ketiga Dan adalah yang ketiga adalah naga bumi. mustika naga bumi. Iya. Baik, mungkin terakhir Romo sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa semuanya. Kembali lagi yang ingin saya sampaikan, ini adalah sebuah bentuk kegiatan. Ambil sisi hal yang positif dan buang sesuatu hal yang negatif. Mohon maaf jika mungkin dalam kegiatan penyampaian ada sesuatu hal yang tidak pas secara lahir dan batin. Saya mewakili atas semuanya, dan semoga segala sesuatu yang kita lakukan bisa diterima ya, dan bisa membuat kebaikan untuk kita bersama.
siji wadah ojo nganti pecah tur ojo lali ibadah kekurangan milik padepokan kali Jogo kelebihan milik Anda semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi ya sebuah pesan daripada Romo apapun bentuknya ya. Kembali kekuatan yang tidak tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai manusia harus sadar akan fitrah kita di muka bumi ini ya. Siap. Seperti firman Allah, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, karena itu yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Amin. Mungkin itu saja. Sekali lagi ambil tayangan ini yang positif, buang yang jauh-jauh negatif. Banyak kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.